Halo teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan diplomatik antara Uni Soviet dan Mesir pada tahun 1953 sampai tahun 1973. Klik mulai ya. Sejarah singkat hubungan diplomatik Uni Soviet dan Mesir telah terjadi sejak tahun 1918. Kebijakan luar negeri Uni Soviet ini cenderung mendukung perjuangan masyarakat di berbagai belahan dunia untuk melawan kapitalisme, imperialisme, dan feodalisme. Namun pada masa pemerintahan Stalin, hubungan Uni Soviet dan Timur Tengah merenggang karena gerakan komunis yang kurang berkembang dan didominasinya oleh gerakan nasionalisme Arab dengan gerakan Nazi Jerman. Kemudian yang kedua, pada tahun 1948, tepatnya ketika Perang Arab-Israel terjadi pertama kali. Hal ini disebabkan karena negara-negara Arab yang kurang setuju dengan berdirinya negara kaum Yahudi di Palestina, yaitu Israel. Sayangnya, perang ini membawa kekalahan pada negara-negara Arab yang menimbulkan krisis multidimensional. Kemudian, pada tahun 1955, hal ini terjadi ketika Uni Soviet melihat adanya peluang di Timur Tengah. Oleh karena itu, Uni Soviet membuka peluang yang lebih luas melalui bantuan ekonomi dan militer dan menjadikan Mesir sebagai menara kekuatan di Timur Tengah. Melalui hal ini, kesepakatan antara Uni Soviet dan Mesir ditandai dengan kesepakatan militer Ceko yang menjadi awal mula persahabatan mereka. Jadi, apa sih yang dimaksud kesepakatan militer Ceko? Kesepakatan militer Ceko adalah fakta antara Uni Soviet dan Mesir dalam memberikan pasokan senjata militer melalui Cekoslowakia. Atau bisa disebut juga dukungan Uni Soviet kepada Mesir dalam memberikan pasokan senjata militer yang dalam jumlah yang besar melalui Cekoslowakia sebagai pihak ketiga. Kemudian, apa manfaat bagi kedua negara tersebut? Bagi Uni Soviet, hal ini berhasil memasuki regional Timur Tengah. Dan yang kedua, dapat membangun kerjasama militer dengan negara Mesir ataupun dengan negara-negara Arab yang lainnya. Bagi Mesir, mendapatkan bantuan senjata militer untuk melawan Israel. Jadi, hal ini bisa dikatakan sebagai intervensi militer Uni Soviet di Mesir. Karena dengan adanya kesepakatan militer Ceko, Uni Soviet dapat memberikan sejumlah peralatan militer dengan jumlah yang besar seperti pesawat tempur, pembom ringan, kapal perusak angkatan laut, kapal selam, dan tank berat. Lalu, apa tujuan Mesir dengan bantuan militer tersebut? Tujuan Mesir adalah untuk mengimbangi kekuatan militer Israel dan menjamin keamanan masyarakat Arab. Namun sayangnya pada tahun 1956, Mesir mendapatkan serangan dari agresi militer Israel, Inggris, dan Perancis yang menyebabkan Mesir kalah karena kekuatan militer yang lebih besar. Dengan bantuan senjata militer dari Uni Soviet, Mesir dibantu dengan Syria melakukan strategi penyerangan terhadap Israel. Perang ini disebut dengan Perang Yom Kippur tahun 1973. Pada saat itu, tentara militer Mesir melakukan tembakan pada menit pertama dan menyerbu benteng pasir Bar Lifeline milik Israel. Tak hanya itu, tank Syria juga menyerbu Israel dan menekan jauh ke dataran tinggi Golan. Kemudian, Angkatan Udara Mesir dan Syria juga menyerbu pos militer Israel yang dibantu dengan rudal Sham-6 milik Soviet. Perang ini terjadi pada bulan suci Ramadan tanggal 6 hingga 26 Oktober 1973 di Semenanjung Suez dan dataran tinggi Golan. Perang ini bertujuan untuk merebut kembali Semenanjung Sinai. Lalu bagaimana hasil dari Perang Yom Kippur? Perang
ini membuktikan bahwa strategi yang diusung oleh Mesir dan Syria mampu menembus benteng pertahanan Israel berkat adanya dukungan senjata militer dari Uni Soviet. Hal ini menjadikan kemenangan pertama bagi Mesir dan negara-negara Arab. Lalu, apa dampak dari Perang Arab-Israel ini? Dampak dari Perang Arab-Israel menjadikan negara-negara Arab murka dan melakukan embargo terhadap negara-negara Barat yang pro-Israel, sehingga harga minyak melonjak tinggi dan semakin mahal. Lalu, bagi Mesir, negara-negara Arab penghasil minyak dijadikan sebagai senjata untuk melawan Israel. Dan sekian video presentasi dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. I love you.